Mereka sama-sama tajir, sama-sama gurun, sama-sama punya gedung pencakar langit dan maskapai mewah. Tapi jangan salah, di balik senyum diplomatik itu, Qatar dan Uni Emirat Arab menyimpan persaingan yang panjang soal pengaruh, ideologi, dan siapa yang pantas disebut pemimpin Teluk. Qatar dan UEA dulunya saudara, sesama bagian dari protektorat Inggris di Teluk Persia. Sama-sama miskin, sama-sama mengandalkan mutiara dan perdagangan kecil. Tahun 1971, Inggris angkat kaki, 7 Emirat membentuk UEA, sementara Qatar memilih berdiri sendiri. Dan dari situlah arah mereka mulai berbeda. UEA dipimpin Abu Dhabi, dengan minyak dan stabilitas konservatif. Qatar dikuasai keluarga Al Thani, dengan pendekatan lebih aktif dan berani di panggung global. Mereka tak saling menyerang, tapi tak pernah benar-benar dekat. Keduanya super kaya, tapi sumbernya beda gaya. UE kaya dari minyak Abu Dhabi, menjadikan Dubai sebagai magnet bisnis, pariwisata, dan properti. Fokus pada stabilitas dan investasi properti skala global. Qatar lebih kaya per kapita. Berkat gas alam cair LNG, dana investasi QIA masuk ke saham teknologi, olahraga, dan properti Eropa. Gaya mereka lebih politis dan agresif. Kalau UEA bangun museum dan hotel bintang 7, Qatar beli Paris Saint-Germain dan jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar membangun Al Jazeera, media internasional berbahasa Arab dan Inggris yang menyuarakan demokrasi, isu Palestina, dan suara rakyat Arab. UEA tidak suka. Mereka menganggap Qatar terlalu liberal, terlalu dekat dengan kelompok Islamis seperti Ikhwanul Muslimin. UEA sendiri lebih condong pada pemerintahan otoriter stabil seperti Mesir di bawah Sisi. Sementara Qatar buka pintu buat Taliban dan Hamas demi peran diplomatik. Dua jalin relasi strategis dengan Israel dan Amerika. Mereka tidak saling tembak, tapi mereka saling menyabot narasi. Juni tahun 2017, UEA, Arab Saudi, Bahrain, dan Mesir memblokade Qatar. Alasan resmi, Qatar dianggap mendukung terorisme. Tapi di balik itu, ini soal dominasi. UEA ingin Qatar tunduk, tapi Qatar tidak mau. Mereka bangun jalur suplai sendiri, buka diplomasi dengan Iran dan Turki, dan malah keluar dari krisis dengan lebih kuat. UEA berharap Qatar menyerah, tapi hasilnya, Qatar malah naik level. Setelah blokade mereda, persaingan justru makin kreatif. UE, Bangan Museum, Louvre di Abu Dhabi, buat Masdar City Kota Hijau masa depan dan jadi tuan rumah Expo Dunia 2020. Sedangkan Qatar jadi tuan rumah Piala Dunia 2022, mengundang tokoh global, artis, dan pemimpin dunia. Perbesar pengaruh lewat olahraga dan diplomasi. Mereka tak saling ganggu, tapi tiap langkah mereka seperti jawaban bagi yang lain. Hari ini, Qatar dan UEA sama-sama pemain global. UEA stabil dan mapan, Qatar cepat dan penuh kejutan. UEA bangun poros ekonomi Arab, Qatar bangun poros diplomatik alternatif. Di tengah perang energi, perubahan iklim, dan krisis global, kedua negara ini terus berlomba, bukan dalam perang, tapi dalam simbol, investasi, dan pengaruh. Dan mungkin itulah bentuk baru dari kekuasaan di abad ke-21. Qatar dan UEA tidak akan saling tembak, tapi persaingan mereka adalah cerita tentang cara baru berkuasa lewat narasi, properti, sepak bola, dan dana triliunan dolar. Like kalau kamu baru paham perang gaya baru antar negara. Tajir, komen, menurutmu siapa yang lebih unggul, Qatar atau UEA? Dan jangan lupa subscribe, karena duel yang tak bersuara kadang lebih berbahaya dari yang berisik.